Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Sri. Terima kasih udah masuk ke dalam link pembelajaran saya. Mungkin saya tidak menunggu Pak Jepri ya Bu untuk mengefektifkan waktu. Mungkin saya akan mulai pembelajarannya sekarang. Ya, baik anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, suaranya sudah terdengar jelas? Suaranya sudah terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran mungkin Ibu akan lakukan absensi terlebih dahulu. Ya, untuk Dimas hadir. Dimas ada? Hadir, Bu. Halo? Dimas ada? Ada, Bu. Ada ya. Kemudian Farhan Oktavian. Farhan Oktavian hadir? Ada, Bu. Ya, Fasya Alamsyah. Fasya Alamsyah. Indri Andriani. Tidak ada. Indri Melani, halo. Hadir Bu. Hadir. Marwah Hairunisa, halo. Halo Hadir Bu. Ya, Muhammad Syahril Ramadan. Hadir, Bu. Ya, Raden Saripah. Hadir, Bu. Ya, Raden Saripah Hadir ada? Bu. Hadir Bu. Ada ya. Kemudian Revalina. Hadir Bu. Revalina ada. Silva. Hadir Bu. Ya, kemudian Siti Ikrimah ada? Ada ya. Siti Nadila. Hadir Ibu. Ya, Siti Sahrini. Hadir Ibu. Kemudian Suci. Hadir. Suci Indasari ada? Ada ya, berarti sudah hadir semuanya dalam pembelajaran. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silahkan Revalina untuk memimpin doa. Dipersilahkan kepada Revalina. Sebelum mengikuti kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu yang lalu? Masih Bu. Ya, apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Tentang wilayah warga negara dan Indonesia. Apa yang dipelajari? Wilayah negara Indonesia. Wilayah negara kesatuan Negara Indonesia. dan status warga negara atau yang dinamakan dengan WNI ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum memulai pembelajaran? Saya Bu ingin bertanya. Ya. Jadi kan gini Bu, sebentar. Ini Ibu kedengar gak suara saya? Ya, kedengaran, jelas. Ya, silakan. Ini soalnya saya putus. Masih saya di mute putus. itu. Sebentar Bu. Kan oh ya Bu, syarat. Kan syaratnya jadi warga negara itu adalah
apa sih namanya teh usia 18 tahun atau sudah kawin. Tapi kalau misalkan ini masih 16 tahun tapi sudah menikah gimana, Bu? Ya, bisa ya. Itu 18 tahun atau sudah menikah. Kalau masih di bawah umur, berarti kewarganegaraan anak tersebut ditentukan oleh orang tuanya. Ya, mengikuti orang tua, terkecuali kalau memang sudah menikah. Berarti bisa untuk menentukan kewarganegaraan sendiri. Ya, kemudian ada pertanyaan dari yang lain? Halo, mungkin yang lainnya, Indri atau yang lainnya, silahkan. Ada, Bu. Indri Ya, Melani. silahkan. Mau tanya Ibu, apa yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial? Wilayah ekstra Teritorial. ya, wilayah ekstrateritorial ya, adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara. Jadi contohnya seperti adanya kantor kedutaan besar suatu negara yang terletak di negara lain. Ya seperti hal yang kita ketahui bahwa Indonesia itu mengirimkan duta atau konsul ke negara lain. Nah, itu contoh dari wilayah ekstrateritorial yang mana wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara. Ya, contohnya kantor kedutaan besar satu negara yang terletak di negara lain. Ya, misalkan Dubes Indonesia, kantor duta besar Indonesia di Malaysia dan lain sebagainya. Ya, atau misalkan adanya kapal asing yang berlayar di laut bebas. Tentunya di sini dengan menggunakan katakanlah alat pengena ya bendera satu negara. Nah, itu yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial karena setiap negara di sini memiliki batas wilayah, baik batas wilayah darat maupun wilayah laut ya maupun wilayah darat. Nah, itu mungkin Indri. Kemudian masih ada pertanyaan lain untuk persepsinya sebelum Ibu ke materi? Oh ya, Bu, saya juga mau bertanya lagi. Ya, untuk Repa mungkin atau yang lainnya? Indri Ibu, Melani? saya ingin bertanya. Iya. Kan tadi ada syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia lagi ya? Iya, betul. Yang hanya itu adalah membayar uang ke warga negaraan kas negara gitu ya, Bu. Tapi kalau misalnya kita baru 8 tahun atau 10 tahun tapi sudah membayar kas sendiri, bagaimana, Bu? Membayar uang ke warga negaraan ke kas Indonesia? Kewarganegaraan itu kan dilakukan setelah melalui proses naturalisasi. Baru itu dilaksanakan. Jadi ada prosesnya terlebih dahulu melalui satu tahapan-tahapan. Ya, itu prosesnya seperti itu. Syarat menjadi warga negara Indonesia ataupun WNI. Kemudian ada pertanyaan lainnya? Ada Ibu. Ya, silahkan. Dari Repalina mau bertanya, apa yang dimaksud dengan penduduk? Ya, apa yang dimaksud dengan penduduk ya? Ini penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Ini nanti ada perbedaan, ada yang dinamakan dengan penduduk dan bukan penduduk. Yang mana kalau bukan penduduk dikatakan orang yang bertempat tinggal tetapi bukan bertujuan untuk menetap di dalam satu negara. Ya, contohnya adalah turis asing yang berkunjung ke Indonesia, mungkin hanya beberapa bulan ya tinggal di wilayah Indonesia tetapi tidak bertujuan untuk menetap. Nah, mungkin untuk pertanyaan persepsinya sudah cukup ya. Kita langsung masuk ke materi. Dicoba Ibu akan share ya. Halo, sudah muncul belum? Untuk PPT-nya, halo?
Muncul, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya, bisa sambil dilihat atau disimak penjelasannya. Iya, Bu. Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dan masuk ke kompetensi inti, ini sudah ada dari K1 sampai dengan K4 ya. Kemudian ada kompetensi dasar, kita sudah masuk ke bab 2 atau kompetensi dasar kedua, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, 4.2 adalah menyaji hasil telaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dan ini untuk IPK ya, indikator pencapaian kompetensi, yang mana di dalam 32.2 mendefinisikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Sampai diharapkan nanti kalian bisa mengklasifikasikannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, dalam pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengklasifikasikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan ya, sampai dengan memprediksi dan menalar hasil evaluasi, kemudian menganalisis sampai dengan menyimpulkan materi tersebut. Ada asas kewarganegaraan di Indonesia, yang mana di sini ada dua asas ya yang berlaku di dalam satu negara. Ada asas ius sanguinis atau asas keturunan, yang mana berdasarkan asas keturunan di sini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Nah, sebagai contoh misalkan kalau orang tuanya keturunan Cina, maka ia berkewarganegaraan Cina. Kemudian yang kedua adalah asas ius soli atau asas kedaerahan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Artinya di sini kewarganegaraan anak dan orang tua itu bisa berbeda, ya, karena berdasarkan asas kedaerahan atau tempat ia di mana dilahirkan. Sebagai contoh, misalkan kalau orang tua memiliki keturunan Cina tadi, tetapi anak dilahirkan di Indonesia, maka yang diambil adalah kewarganegaraan Indonesia atau negara di mana tempat anak tersebut dilahirkan, ya. Itu untuk asas kewarganegaraan Indonesia. Kemudian status warga negara. Dengan adanya penetapan asas kewarganegaraan, maka bisa menyebabkan status kewarganegaraan seseorang menjadi apatrid ataupun bipatrid, ya. Yang mana apatrid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai keturunan. Nah, apatrid di sini tidak memiliki keturunan. Kenapa? Karena adanya tadi penetapan asas kewarganegaraan yang berbeda di satu negara. Misalnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B karena adanya penetapan asas kewarganegaraan yang berbeda di negara tersebut. Kemudian yang kedua, bipatrid. Kalau bipatrid ini kebalikan dari apatrid ya, yang mana bipatrid diartikan sebagai penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan rangkap. Yang misalnya seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli.
Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Maka ia memiliki kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan ganda. Kemudian ke syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Nah, WNA di sini bisa menjadi WNI melalui satu proses yang dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Yang mana naturalisasi terbagi menjadi dua. Di sini ada naturalisasi biasa. Ya, adapun syarat melengkapi persyaratan melalui pengajuan naturalisasi biasa di sini adalah sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, yang tadi dinyatakan sudah dewasa. Nah, selama di bawah, apabila anak berada di bawah usia 18 tahun, maka dinyatakan belum dewasa sehingga kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kewarganegaraan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 tahun secara berturut-turut. Jadi minimal 5 tahun tinggal di wilayah negara Indonesia secara berturut-turut. Atau misalkan bisa 10 tahun tetapi tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, ya. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih, ya. Kemudian, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, artinya tidak boleh menerima kewarganegaraan Indonesia apabila ia memiliki tidak menjadi kewarganegaraan ganda, artinya tidak boleh ganda, ya, hanya ada satu kewarganegaraan untuk setiap orang. Kemudian, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Ini juga menjadi satu persyaratan, memiliki satu pekerjaan atau penghasilan. Kemudian membayar uang kas ke kas negara, ya, uang kewarganegaraannya yang mana diberikan kepada kas negara. Nah, itu syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bagi warga negara asing ataupun WNA. Ada yang tahu contoh etnis yang ada di negara kita? Halo? Sampai di sini bisa dipahami? Contoh apa, Bu? Contoh etnis yang ada di Indonesia? Yang terbanyak itu apa? Cina, Halo? Ibu. Dimas? Apa Cina. Cina, ya. Etnis Ya, Cina Bu. atau Tionghoa. Itu paling banyak warga WNI keturunan Cina. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada salah satu contoh, ya, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Apa nama hari besarnya untuk etnis ini? Imlek. Agamanya apa? Imlek. Imlek. Konghucu. Hari besarnya Imlek. Agamanya adalah apa? Yang diakui di negara kita ada berapa agama? Ada 6 agama. 6 agama. Adalah agama Konghucu. Maka nama hari perayaan besarnya adalah Imlek. Di mana tempat ibadahnya? Tempat ibadahnya di Pihara, ya. Apa di sini hari besar? Biasanya ciri khas dari hari besarnya apa? Untuk etnis Tionghoa di sini yang menjadi ciri khasnya adalah Barongsai. angpau. Kemudian ada apa lagi? Barongsai. Ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada etnis yang ada di Indonesia. Nah, banyak etnis yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Halo? Bisa, Bu. Paham, Bu. Bisa, ya. Setelah ini kalian silahkan kerjakan soal diskusi yang sudah Ibu share di LKPD-nya berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan, ya. Ibu menetapkan sudah ada 4 kelompok yang masing-masing berjumlah di sini 4 orang.
Ya, silahkan dilaksanakan bekerja kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Halo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Saya mau bertanya, Sebentar, Ibu. jika di Indonesia ada agama baru, apakah itu akan termasuk? Agama baru? Ya, Ya, itu misalnya dari luar. contohnya? Contohnya? Halo? Halo? Contohnya tuh seperti apa sih? Yang sudah tidak bisa itu karena tidak bisa sembarangan ya. Tidak bisa sembarangan. Untuk apa di sini? Untuk apa ya? Mengadakan ya istilahnya aliran kepercayaan atau agama baru. Jadi itu tidak bisa sembarangan. Ya. Jadi yang 6 itu udah tetap. Ya, karena itu sudah diakui oleh negara. Belum tahu yang lain, walaupun mungkin banyak di sini aliran kepercayaan ya, aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, maka kita juga harus berhati-hati dalam menanggapinya. Ya, silahkan kalian diskusi. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. KPD-nya udah dikerjain, Bu. Ya. KPD-nya udah dikerjain. Ya, KPD. sudah dikerjakan. Iya, ada. Ibu berikan waktu beberapa menit. Bagi yang sudah mengerjakan bisa langsung mempresentasikan LKPD-nya. Silahkan. Ya, silahkan. Paham dengan soal yang diberikan? Halo? Paham, Bu. Ya, sudah selesai dengan diskusinya? Sudah selesai dengan diskusinya? Udah, Bu. Ya, silahkan apabila ada yang mau presentasi. Yang mau presentasi silahkan. Halo. Ayo mungkin dari kelompok 1 dulu, dari Dimas silahkan. Dimas sampaikan isi dari diskusinya, diskusi kelompok. Kalian masuk pada kelompok kecil ya, nya untuk melakukan diskusi dipersilakan. Nah, bagi yang sudah selesai silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Lakukan Ini, Bu, analisis. Ayo, mau siapa dulu? Dimas dulu? Dimas dulu deh, Bu. Ya, silakan Dimas. Atau mau Syarifah dulu? Lakukan analisis siapa saja yang termasuk ke dalam warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2000. Anak yang kelahiran dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Setiap orang yang sebelum berlangsungnya UU tersebut sudah diwujudkan menjadi WNI. Anak yang kelahiran dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu berkebangsaan WNA atau sebaliknya. Uraikan masing-masing perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Jelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Untuk nomor 3. Ibu kayak di ini ya? Ya, dibagi-bagi ya, Bu ya? Ya, dibagi-bagi. Mangga, silakan. Nomor 3 ya. Nomor 4, Bu, saya. Ya, silakan. Ayo Syarifah sampaikan.
Ntar mau nyalakan kamera dulu. Ya, silakan. Jadi gini, Bu. Yang keempat adalah lakukan analisis perbedaan antara hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam sel aktif. Ya. Yang kedua adalah hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Hak opsi itu yang kan memilih kan ya Bu, misalkan kita ingin memilih kewarganegaraan, misalkan kita ingin di Inggris gitu ya Bu ya. Terus di pokoknya di negara lain. Juga kalau misalnya jika ada orang yang memaksa, kalau hak repudiasi jika ada orang yang memaksa, kamu harus kewarganegaraan ini, kalian itu berhak untuk menolak kewarganegaraan tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, itu berlaku untuk pada proses naturalisasi ya, baik naturalisasi biasa maupun. 3. Jelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas ius soli, asas kedaerahan. Pada tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ius sanguinis, asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Lakukan analisis perbedaan antara hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan dalam sel aktif. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan sel pasif. Jelaskan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Berusia 18 tahun atau sudah kawin pada waktu permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak benar jatuhi pidana karena melakukan pidana yang dengan ancaman pidana 1 tahun lebih jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, membayar. Ya, sudah Dimas, terima kasih Syarifah dan Dimas. Dan Dimas ya yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Mungkin untuk kelompok lainnya, Revalina, kelompok berapa yang belum menyampaikan? Silakan melengkapi soal ketiga ya. Untuk Revalina, kelompok Revalina. Halo Revalina. Dan satu kelompok lagi yang belum menyampaikan. Halo, bisa didengar? Bisa, Bu. Ya, silakan Revalina. Jadi siapa yang menyampaikan? Revalina. Kelompok 3 sudah ya. Kelompok 2 Indri Melani mana? Iya, Bu. Ya, silakan Indri yang nomor 3 ya. Iya, Bu, nomor 3. Ya, silakan. Jelaskan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia dibagi 2, yaitu yang pertama, asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Iya, Bu, sudah. Asas kewarganegaraan. Satu kelompok lagi yang belum? Kelompok berapa? Sudah semua? Kelompok 1 sudah dengan Dimas, kelompok 2 Indri, kelompok 3 tadi Syarifah, kelompok 4 ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya?
atau mau menyampaikan hasil diskusi untuk hari ini atau refleksinya mungkin? Halo, untuk kelompok 4, mana Reva, Silva, Siti Syahrani, dan Indri Andriani? Untuk kelompok 4. Halo, halo, halo. Ya, Ibu. Ya, silakan Silva. Mau melengkapi nomor berapa, Silva? Nomor 5, Ibu. Ya, silakan. Silakan Silva sampaikan. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia: A. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. B. Pada waktu pengajuan permohonan sudah 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. F. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. G. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Ya, sudah ya? H. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Udah, Ibu. Ya, membayar uang kas kewarganegaraan kepada negara. Nah, itu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, kira-kira dari apa yang kita bahas hari ini atau kita diskusikan hari ini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Dari Pasha ada yang mau ditambahkan? Atau yang lainnya? Semua kelompok, 4 kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, ya, yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, yang berkaitan dengan asas-asas kewarganegaraan, kemudian status kewarganegaraan, dan syarat menjadi warga negara Indonesia atau WNI, ya, melalui beberapa cara, diantaranya adalah melalui pewarganegaraan atau yang dinamakan dengan naturalisasi, ya. Mana naturalisasi di sini terbagi menjadi 2, ada naturalisasi biasa dan ada naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia, ya, atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan melalui DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Artinya tidak boleh menjadi kewarganegaraan ganda karena asas yang berlaku kewarganegaraan Indonesia adalah asas kewarganegaraan tunggal. Artinya hanya ada satu kewarganegaraan yang digunakan atau berlaku di Indonesia. Nah, mungkin itu pembelajaran untuk hari ini. Ada yang bisa menyampaikan refleksi atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Dipersilahkan. Saya Ibu Siti Nadila. Ya, silakan Siti Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan refleksi tentang materi yang sudah dibahas. Kita sudah mempelajari tentang WNI dan agama-agama yang terdapat di Indonesia, juga hak-hak kewarganegaraan dan asas-asas yang ada di Indonesia, juga dan yang terakhir tentang naturalisasi. Yang terakhir tentang apa? Naturalisasi. Naturalisasi. Keluarga negaraan, ya, yang mana diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kira-kira dari apa yang kita bahas sudah bisa dipahami? Bisa dipahami? Sudah bisa, Bu.
bisa Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ya? Ya, silakan. Nggak ada suaranya, Saripah? Suaranya tidak terdengar? Ada yang mau ditanyakan kembali? Masih di mute, masih di mute. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka, Saripah. Bu, saya ingin menanyakan tentang agama, Bu, tentang agama Indonesia. Jika dikurangi, semisalnya agama Hindu dikeluarkan, semisalnya, apakah bisa, Bu? Ya, tidak bisa. Itu tidak bisa sembarangan. Ya, artinya Jadi menambah. benar-benar sudah tetap. Ya, menambah atau mengurangi, apalagi yang namanya agama, itu kan satu hal yang sangat penting, yang sangat sakral, ya. Artinya tidak bisa menambah atau mengurangi. Begitu saja. Oh, itu bisa bermasalah. Ya, gimana nanti dengan mereka yang menganut agama tersebut? Ya, ini bisa menjadi satu konflik, ya. Kemudian, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada, Bu. Ya, baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasinya, ya, soal evaluasi yang udah Ibu share di MS Team. Silahkan kalian kerjakan. Nah, mungkin pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah boleh keluar, Bu?